Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Suindra SPD MM selaku Ketua Pelaksana PPDB SMA SMK Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menyampaikan progres kegiatan kita, mengenai persiapan kita dalam melaksanakan PPDB tahun ini. Secara perencanaan sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Di situ kita berbagi tugas dengan ada 4 OPD yang terlibat pada PPDB kita pada tahun ini. Yang pertama, Dinas Pendidikan berperan dalam hal mengatur regulasi, kebijakan, penyiapan database, kemudian penyiapan data kuota, data tampung siswa kita, kemudian juga penyiapan zonasi dan titik koordinat masing-masing sekolah. Itu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas, kemudian juga Kepala Satuan Pendidikan setingkat SMA SMK Sumatera Barat. Kemudian kita juga bersama dengan Kominfo. Dinas Kominfo dia berperan dalam penyiapan bangunan aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi PPD Sumbar 2021 secara online. Kemudian ada Dinas Dukcapil, itu berperan dalam penyiapan data kependudukan masyarakat kita, karena dalam PPDB kita pada tahun ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 2021 itu ada 4 jalur yang ditetapkan. Yang pertama zonasi, yang kedua ada afirmasi, yang ketiga pembinaan orang tua, dan jalur prestasi. Terkait zonasi ini, alat seleksi kita adalah NIK, nomor induk kartu kependudukan masyarakat kita atau siswa, itu berdasarkan jarak. Jadi zona kita adalah zona kelurahan. Nah, penetapan zona ini oleh Satuan Pendidikan diusulkan oleh cabang dinas setelah adanya kesepakatan antara pihak terkait seperti pemerintah, kabupaten wali kota, kemudian ada camat, ada lurah, kepala desa wali negari, dan juga ada dukcapil pemerintah kabupaten setempat. Kemudian rapat mereka diusulkan oleh cabang dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk disahkan sebagai zona sekolahnya masing-masing tingkat SMA Sumatera Barat. Kemudian yang kedua ada Dinas Sosial punya peran untuk penyiapan data PKH bagi siswa yang tidak mampu, di mana kuota afirmasi itu sebanyak 15%. Jadi berbeda dengan tahun yang sebelumnya, PPDB tahun 2021 kita melibatkan 4 OPD yang alhamdulillah sejak 3 bulan terakhir kita bekerjasama dalam hal penyiapan regulasi dan sistem yang kita bangun ke depannya. Kemudian pergub kita sudah selesai dan sudah diverifikasi oleh Kemendagri. Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan kita lagi menyusun petunjuk pelaksanaan PPDB 2021. Kemudian tahap kedua adalah dalam pelaksanaannya kita sebelum dilaksanakan ada namanya fase uji coba. Untuk uji coba ini kita terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, SMP, MTS negeri dan swasta Sumatera Barat dengan melibatkan operator juga. Itu sudah kita laksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2021 dan juga 31 April 2021. Kemudian data yang sudah terinput dari database yang ada, di mana jumlah siswa yang tamat tahun ini cukup banyak juga, yaitu sebanyak 97.125.000 siswa yang tamat tahun ini. Kemudian daya tampung kita itu lebih kurang 75.000. Kemudian kondisi kita pada saat ini pada uji coba itu alhamdulillah kita laksanakan pada tanggal 3 sampai 5 April 2021. Bapak Ibu saya hormati, kami berharap dalam pelaksanaan PPDB pada tahun ini kita ingin melibatkan semua stakeholder. Bapak Gubernur kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh wali kota dan bupati Sumatera Barat untuk ikut memfasilitasi pelaksanaan PPDB tahun 2021. Itu sudah dibuktikan oleh bupati dan wali kota. Kita adakan rapat koordinasi di kantor gubernur. Alhamdulillah pihak-pihak terkait hadir semua. Maka secara aturan PPDB kita tahun ini sudah kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, dan kita buktikan dengan dari 97.000 data yang anak yang tamat pada tahun ini alhamdulillah sudah terinput database-nya di Kominfo, di aplikasi yang kita bangun lebih kurang 86.000 siswa. Barangkali yang 6.000-an itu atau 7.000-an yang belum terdaftar di database kita, barangkali anak kita tidak berminat masuk ke SMA atau SMK, mungkin dia masuk ke MAN atau madrasah atau sekolah-sekolah berasrama lainnya, atau mungkin juga anak kita tersebut sekolah di
tempat orang tuanya di kabupaten atau provinsi lain barangkali. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa yang berbahagia, untuk PPDB kita tahun ini juga alhamdulillah tadi sudah kita mulai, itu sistem sudah berjalan. Memang ada sedikit perbedaan grafik dari pelaksanaan kita. Dari jam 8 kita buka sampai hari ini itu berjalan. Itu sudah lebih dari 6.000 siswa yang terdaftar di aplikasi kita. Nah, karena ini sistem itu baru jalan, tentu ada permasalahan teknis yang alhamdulillah tim teknis kita sudah siap untuk memperbaiki atau menyesuaikan dengan gejala yang ada. Nah, semua permasalahan yang muncul di uji coba ini akan kita catat per detik ya, per menit, sebagai bahan evaluasi bagi kita ke depan untuk mempersiapkan pelaksanaan PPDB yang sebenarnya nanti insya Allah kita laksanakan pada akhir Juni atau pertengahan Juni 2021, dan itu pun kita menunggu surat edaran pada Kemdikbud jadwal PPDB itu kapan, itu kita tunggu. Nah, sebelum itu jalan, kita di Provinsi Sumatera Barat sesuai arahan Bapak Gubernur juga Bapak Kepala Dinas, itu kita sudah sampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan kemarin pun kita sudah conference press juga mengundang media cetak dan elektronik untuk menyampaikan bagaimana mekanisme PPDB 2021. Alhamdulillah media hadir dan kita lihat sudah menyebar ke masyarakat informasi-informasi penting terkait pelaksanaan PPDB pada tahun ini. Nah, kita berharap sesuai arahan Bapak Kepala Dinas juga Pak Gubernur bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini meskipun dia secara online, bagi siswa-siswa kita atau masyarakat yang barangkali daerahnya bermasalah internetnya atau barangkali tidak memiliki paket ataupun HP, itu kita sudah koordinasi dengan semua kepala sekolah SMP MTS operator, juga semua kepala sekolah SMA SMKC Sumatera Barat. Mereka akan membantu untuk mendaftarkan siswa dalam fase uji coba ini. Jadi artinya masyarakat sudah tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Kami akan fasilitasi, kami akan layani sebaik mungkin. Karena memang kita tidak mau secara prinsip anak-anak kita mesti sekolah dan dia harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Kemudian kita juga himbau masyarakat semua tolong dampingi anak kita, kepala sekolah juga guru mata pelajaran atau guru wali kelasnya, jangan salah memilih dalam sekolah. Karena memang untuk tahun ini terutama dalam zona ini hanya berlaku untuk SMA, sementara untuk SMK itu sekolah itu dipilih berdasarkan seleksi. Jadi menseleksi nilai rapor siswa 5 mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Karena dia seleksi nilai rapor, maka kita berharap anak kita yang sudah mengupdate database-nya itu betul-betul data yang benar adanya, tidak dimanipulasi dan tidak palsu. Untuk mengantisipasi itu kita juga sudah minta kepala sekolahnya masing-masing tingkat SMP dan MTS untuk membuat surat pernyataan bahwa data yang diberikan benar adanya dan dapat dipertunjukkan sesuai aturan gitu. Kita juga menghimbau silakan pilih sekolah sesuai dengan potensinya, tidak usah memilih-milih sekolah sesuai dengan ikut teman misalnya, tapi pilihlah sekolah itu sesuai dengan keinginan. Karena himbauan Pak Gubernur kita Sumatera Barat ke depannya anak-anak akan kita didik sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing, dan kita berharap anak kita nanti juga bisa punya kompetensi dan memiliki daya saing global gitu. Kemudian karena PPDB ini walaupun dia dilaksanakan secara online, tetapi dari animo yang kita lihat masyarakat cukup bagus responnya, maka mereka juga tidak sadar barangkali hadir ke sekolah yang bersangkutan. Kita berharap ketika nanti ada masyarakat yang hadir ke sekolah, kita hindari perkumpulan massa. Karena PPDB kita juga dia mengikuti protokol COVID yang sangat ketat, maka setiap warga, baik masyarakat, orang tua dan siswa itu sendiri, termasuk juga guru dan kepala sekolah di sekolah kita, untuk tetap memakai masker, cuci tangan dan tetap menjaga jarak. Kita tidak mau uji coba PPDB kita tahun ini ada dampak kesehatannya untuk COVID ini, karena selagi kita ikuti aturan, kita ikuti protokol COVID yang ketat, insya Allah kita akan terhindar dari risiko COVID-19. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kami himbau kepada semua kepala sekolah, kepala cabang dinas untuk dapat mengawal PPDB, uji coba PPDB kita pada hari ini, di mana PPDB kita ini kita uji cobakan dari jam 8.00 pagi ini sampai tanggal 5 2021, itu 24 jam. Jadi kalau barangkali hari ini belum bisa terdaftar, jangan cemas, bisa dicoba kapan saja, malam pun bisa, habis sahur juga bisa coba, karena kita buka sistem 24 jam. Dan kita di panitia di tingkat provinsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial siap mengawal Bapak Ibu semua dalam hal mensukseskan uji coba kita pada tahun ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, selamat melaksanakan uji coba. Silakan pilih sekolah sesuai dengan potensinya, dan hasil uji coba bukanlah hal yang permanen untuk memastikan anak-anak semua di sekolah yang Anda pilih. Karena ini uji coba, berarti data-data yang kita berikan atau hasil uji cobanya bukan berarti akan sekolah di situ. Karena pada saatnya nanti PPDB yang sebenarnya disitulah anak-anak akan dinyatakan lulus atau tidak lulus terkait PPDB kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.